Terima kasih buat lo semua, ngen. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Kalian Butuh Arbi. Jadi hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian. Dan pastinya hari ini kita bakal nge-review motor ya. Jadi di sini kita udah kedatangan motor yang sama sekali belum pernah kita review. Jadi motornya itu di sini Xeon. Nah, jadi buat motornya nih Xeon tahun berapa nih? 2014. Dan akhirnya sekarang di tahun 2022 udah terkonsep kayak sekarang nih. Nah, jadi partnya di sini bakal kita bahas sendiri karena ownernya di sini malu-malu nih, nggak mau kelihatan di video. Jadi buat Instagram ownernya nanti bakal saya tempel di bawah lah ya, dan juga dari Instagram timnya kalau nanti ada, nanti bakal ditanya lagi lah ke ownernya. Dan juga mohon maafnya kalau nanti banyak ada sedikit noise dari angin, karena di sini anginnya benar-benar kencang banget nih. Nah, jadi kita bakal bahas dari motornya dulu kayaknya nih. Jadi sebelum lanjut lebih jauh lagi, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Nah, jadi kita bakal bahas dari perbodiannya dulu nih kayaknya, dari Xeon yang satu ini nih. Nah, jadi sebelum lanjut lagi, jadi saya mau ingetin ke kalian, jadi di sini motornya nih konsepnya itu untuk sekarang nih ya. Jadi lagi panas-panasnya. Nah, jadi di sini konsep dari motor Xeon ini sekarang itu adalah Sunmori Style. Nah, jadi di kelas kontes yang lagi rame-ramenya di tahun 2021 akhir kemarin. Nah, jadi sekarang udah dikonsep, dan buat turun ke kontesnya nanti kita tungguin aja nanti di event-event selanjutnya. Nah, jadi buat perbodian di sini perpaduan dua warna ya. Jadi ada putih dan birunya. Nah, jadi buat putihnya di sini ada lembayung-lembayungnya dikit. Jadi putih, lembayung ungu, dan juga di beberapa titik ada yang warna birunya juga. Nah, jadi di sini dicat behel-behelnya juga nih. Nah, jadi buat total habis di bagian repaintnya nih itu kena sekitar 1.500.000. Nah, itu full ya, karena Xeon di sini lumayan banyak juga. Dan juga dari stripping. Nah, stripping di sini udah di customin sendiri, menyesuaikan kayaknya ya sama warna bodinya biar masih satu aliran, asik. Nah, jadi buat stripping di sini kena sekitar 150.000. Nah, jadi buat modelnya kurang lebih kayak yang di motor ini. Nah, di bagian perbodian kayaknya itu aja. Dan juga buat di bagian dek kasarnya di sini semua masih original, belum ada yang diubah-ubah. Nah, akhirnya sekarang kita bakal lanjut ke area pervariasiannya. Nah, jadi buat variasi di sini lumayan menyakitkan juga buat harganya nih ya. Kalian bisa simak aja ntar dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk jangan pernah skip kalau ada iklan. Nah, jadi kita bakal bahas dari atasnya dulu nih. Nah, jadi dari spion. Nah, spion di sini pakai dari Yamaha X1. Nah, di sini original ya, no KW-KW-nya nih. Nah, jadi buat spionnya kayak gini originalnya tuh kena sekitar 250.000. Nah, jadi bisa kalian lihat modelnya, bisa kalian perhatiin. Buat ngeliat ke belakang pastinya jelas banget lah ya, nggak ada ngezoom-ngezoomnya. Dan juga dari permasteran nih kita bakal bahas. Nah, jadi di sini permasteran buat di sebelah kanan sama sebelah kirinya tuh beda nih teman-teman. Nah, jadi buat di sebelah kanan di sini pakai dari Brembo RCS Magnesium, RCS 18 Magnesium. Nah, jadi itu kanannya aja kena 950.000. Dan juga buat di sebelah kirinya pakai Brembo TWM. Nah, jadi itu kena sekitar 250.000. Nah, jadi kanan kirinya ini belinya pisah-pisah nih ya. Dan bisa kalian lihat sendiri kok, nanti itu bentuknya juga agak sedikit beda. Nah, jadi buat permasteran kurang lebih kena segitu. Dan buat di tabungnya juga di sini udah dibeliin pisah juga. Jadi dari J-Speed di sini warna merah. Di sini kenanya sekitar 150.000. Nah, jadi di sini pilih yang warna merah. Dan juga pastinya buat kalian yang mau masang master kayak gini di motor Xeon, pastinya deknya agak dibolongin nih. Sebenarnya sayang juga sih ya, tapi demi ganteng yang maksimal, asik, akhirnya dipilihlah model yang kayak gini. Nah, jadi udah diisiin bracketnya juga biar pas lah di sebelah kanan. Nah, dan juga buat di area holdernya nih, holdernya di sini udah diganti juga nih. Saya kira juga awalnya di sini masih pakai yang ori, tapi di sini udah diganti pakai dari punyanya Aerox. Nah, jadi buat kanan kirinya itu kena sekitar 150.000. Nah, jadi buat
semuanya lah saat perintil-perintilannya. Kalau ada yang diganti-ganti nggak mirip sama holder Aerox berarti itu udah diganti. Dan juga di bagian sebelah kanan nih dari pergasannya nih, gasnya udah diganti pakai gas spontan nih. Jadi di sini dipakai dari KTC nih yang warna hitam. Nah, terus yang bikin agak sakit hati juga nih dari L gasnya nih. Di sini L gasnya Domino original nih ya, bukan yang biasa-biasa. Nah, jadi pastinya lebih nyaman lah ya, lebih anti seret-seret kayaknya nih. Nah, jadi kita bakal tes nih. Ois. Ois. Oh my god. Wow. Pokoknya lebih jos lah ya daripada yang biasa-biasa karena saya pakai yang biasa juga. Nah, jadi di sini pilihnya warna merah dan di tali gasnya di sini udah diganti pakai yang serat karbon gitu. Jadi warna-warna gold gini lah. Jadi buat totalnya tuh habis kurang lebih sekitar 250.000. Nah, jadi ya agak mahal, yang bikin mahal mungkin di bagian L gasnya ya. Terus kita bakal lanjut lagi di area hand gripnya. Hand gripnya di sini pakai dari TDR yang murah meriah yang perpaduan dua warna nih, hitam sama merah. Nah, jadi di sini kenanya kurang lebih sekitar 100.000. Nah, jadi di sini di kanan kirinya juga udah ditambahin jalurnya. Jadi bisa dibilang bar end-nya lah ya. Nah, jadi itu pakai yang krum-krum gini lah. Yang udah banyak dipakai anak-anak zaman sekarang. Jadi kurang lebih itu kenanya sekitar 50.000. Kanan kiri pastinya nggak mungkin cuma sebelah. Terus di bagian atas kayaknya udah semua kita bahas, jadi kita mulai turun ke area depan. Nah, jadi di area depan mungkin di perlampuan udah di upgrade ke LED semua. Jadi buat nyalanya kayak gimana nanti kalian lihat aja di video. Terus kita bakal lanjut ke area kaki-kaki depan nih. Nah, jadi di sini lumayan gurih-gurih sedap juga. Jadi di bagian shockbreaker depan nih, shockbreaker depan di sini pakai dari punyanya Post One original. Nah, jadi udah di repaint juga pakai warna hitam glossy. Jadi kalian lihat lah penampakannya di depan lumayan manis banget. Dan juga di area pengereman nih kita bakal bahas. Nah, jadi di sini dari kaliper dulu. Kaliper di sini pakai dari Brembo grade A20 radial. Nah, jadi buat penampakannya kurang lebih kayak yang di motor ini. Jadi itu kenanya sekitar 1.600.000. Nah, itu jadi baru di kalipernya aja. Dan untuk di bracketnya di custom juga kurang lebih habisnya sekitar 200.000. Nah, jadi total di kaliper sama bracketnya udah kena 18 nih. Lumayan juga nih. Kantong agak sedikit bergetar-bergetar. Asik. Oke. Dan juga di bagian selang remnya udah pakai dari TDR. Jadi buat harganya kurang lebih sekitar 100 ribuan lah ya. Terus di isiin pegangan selang remnya juga. Jadi itu mungkin sekitar 60 ribuan lah ya. Terus di bagian piringan cakram nih. Jadi udah diganti juga pakai dari Igawa. Itu buat ukuran standar ya. 220. Nah, jadi udah agak lebar dari ori Seonnya. Terus tuh kenanya sekitar 50.000. Nah, dan juga di bagian as rodanya juga udah diganti pakai Pro Ball yang warna-warna chrome. Nah, jadi itu kena sekitar 125 sampai 150 ribuan lah. Dan juga buat di asnya juga masih di bagian gearboxnya nih. Gearboxnya kena sekitar 50.000. Jadi sini pilih yang warna merah. Nah, jadi lumayan ada merah-merahnya gitu. Asik. Oke, jadi kita bakal lanjut ke area perpelekannya nih. Nah, jadi peleknya kelihatan nih masih fresh, masih baru-baru banget. Asik. Jadi di sini buat pelek kita bakal perinci satu-satu. Jadi dari tromol di sini pakai dari VND yang emang udah bawaannya chrome kayak gini. Terus buat ruji di sini pakai dari TDR dan juga dari ringnya di sini pakai warna ungu dari Virosi, dan juga buat ban di sini pakai dari Maxxis Diamond. Nah, Maxxis Diamond buat di depan ukuran 70 dan di belakang ukuran 80. Nah, jadi totalnya tuh kurang lebih habisnya sampai ngerakitnya juga kurang lebih habisnya sekitar 1,5 juta. Nah, jadi buat
looknya benar-benar dapat banget di zaman-zaman sekarang kan. Udah banyak nih yang pakai peleng, kayaknya kebangkitan dari peleng jari nih. Asik. Oke, kita bakal lanjut lagi nih karena peleng udah selesai kita bahas. Jadi di bagian dek kasarnya di bagian bawahnya tuh ada di custom juga ya. Jadi itu pakai A few moments later. nah, jadi di custom juga pakai jaring-jaring gitu ya, biar lebih kelihatan racing look gitu mungkin. Asik. Jadi itu pakai jaring-jaring yang stainless gitu. Nah, jadi bisa kalian dapetin mungkin di toko bangunan lah ya. Kalian cari-cari aja. Jadi itu habisnya kurang lebih sekitar 150.000 tuh. Buat di bagian depannya tuh sama nanti ada bagian cover radiatornya juga udah di custom juga nih sama ownernya. Nah, jadi kurang lebih looknya kayak yang di motor ini lah ya. Nanti mungkin bisa kalian tiru atau gimana lah. Dan juga buat di area tengah nih kita bakal lanjut lagi karena di depan juga udah habis. Jadi di bagian tengah nih ada gantungan barang nih di tengah. Di gantungan barangnya di sini pakai dari Heng ya, Heng ori Thailand. Jadi di sini pilih yang chrome kayak gini. Terus buat harganya tuh kurang lebih sekitar 150.000. Dan juga di bagian tengahnya di sini udah isi voltmeter juga, pastinya di sini fungsional, nanti kalian bisa lihat di video. Dan buat LED-nya di sini warna biru nih. Nah, jadi buat voltmeter kayak gini kurang lebih sekitar 100 ribuan lah ya, 100 ribuan nih. Dan juga buat di standar sampingnya nih, nah jadi mungkin agak jarang ada yang pakai, jadi motor ini udah pakai. Asik. Nah, jadi di sini pakai dongkrak samping yang model-model Terminator orang bilang. Nah, jadi di sini perpaduannya hitam sama biru. Nah, jadi lumayan nyatu lah ya sama warna bodinya. Jadi di sini buat harganya tuh sekitar 275.000. Nah, jadi buat dongkrak samping aja 275 nih, Bos. Dan juga buat di area tengah di sini udah isi diffusernya. Nah, jadi biasanya dipakai banyak di motor-motor NMAX nih. Jadi di motor ini udah kepasang juga nih. Dan juga kanan kiri pastinya udah kepasang. Jadi ini kurang lebih sekitar 40.000 buat harganya. Belum ongkos pasangnya. Dan juga di bagian tengah nih udah habis semua kita bahas, jadi kita mulai merapat ke area CVT nih. Nah, jadi buat area CVT di sini, buat CVT-nya udah di repaint warna hitam glossy. Jadi itu habisnya kurang lebih sekitar 100 ribuan ya. Terus buat di kickstarternya di sini udah pakai yang chrome. Jadi harganya tuh sekitar 50 ribuan. Dan juga buat di selang hawa CVT-nya, nah itu udah diganti yang warna merah. Jadi itu biasa dipakai di NMAX juga. Jadi udah ke install juga di motor yang satu ini. Nah, jadi buat di area CVT kayaknya itu semua. Dan buat karetnya tadi itu mungkin harganya sekitar 50 ribuan lah ya. Dan juga buat di area CVT yang terakhir bakal kita bahas ada di bagian shocknya. Nah, shocknya di sini juga warna biru, menyesuaikan mungkin ya sama warna bodinya. Jadi itu dari Fastbike, buat harganya sekitar 350.000. Nah, jadi buat di area CVT ada yang ketinggalan nih. Jadi di sini dari paharimnya nih, paharimnya buat looknya kayak krum-krum gitu. Nah, jadi buat harganya mungkin sekitar 150 ribuan lah ya buat yang model kayak gini. Jadi bisa kalian lihat nanti modelnya kayak gimana. Nah, jadi buat di area CVT udah komplit juga kita bahas. Dan buat board probol, nah board probol di sini sebenarnya full body, cuma udah ada yang dicabut-cabutin beberapa sama ownernya. Jadi buat totalnya kita nggak bisa pastiin juga ya, kurang lebih sekitar 1-2 juta lah. Jadi full di sini pakai yang stainless silver chrome. Nah, jadi bisa kalian lihat lah, disimak-simak di videonya nanti kayak gimana. Terus buat di area belakang nih, area belakang kayaknya nggak ada yang diganti. Buat spakbornya masih utuh, nggak potong-potongan. Dan juga buat di area lampu belakang juga kayaknya standar, nggak ada yang ditambahin. Terus kita bakal mulai lanjut ke area sebelah kanan nih. Nah, jadi sebelah kanan di sini buat knalpotnya dulu dah nih. Knalpotnya benar-benar menarik juga. Jadi di sini pakai dari trackline. Nah, trackline di sini original ya dari Banyuwangi nih, karena kata ownernya nih. Jadi kenanya tuh full system semua, kena 750. Dan buat bracketnya di sini custom di sini lah ya, biar menyesuaikan juga sama motornya juga. Nah, jadi buat suaranya pastinya boleh kita cek sound nih.
Boleh dong, kita blayer dikit nanti biar kalian tahu gimana suaranya. Terus buat di area pijakan kakinya nih tadi kita lupa bahas. Jadi sini pakai yang kombinasi dua warna gini, merah sama hitam. Jadi ini kenanya kurang lebih sekitar 150.000 ya. Terus buat di area radiator nih. Nah, jadi yang kayak udah saya bilang tadi, jadi di custom yang bahannya sama kayak yang di dashboard depannya tadi tuh. Jadi pakai jaring-jaring stainless. Jadi tergantung kreativitas kalian aja ya, mau bentuk yang kayak gimana, mau kalian bikin kayak gimana. Nah, jadi kurang lebih habisnya ya tadi kayak tadi ya, bahannya kan udah kita sebut tadi di awal. Dan juga buat di area radiatornya kayaknya nggak ada yang diganti lagi, mungkin di area tutup suhunya nih. Nah, tutup suhunya nih. Jadi ini kena kurang lebih sekitar 200.000. Nah, 200.000 nih buat tutupnya ya. Pastinya nih suhunya fungsional juga nih ya, fungsional tetap nih. Nah, jadi kan bisa kelihatan nih kalau radiator kalian lagi panas itu mungkin suhunya meterannya bakal naik. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Oh iya, buat kalian juga yang sering nanya-nanya tentang spek, jadi buat di motor ini kali ini kita bakal bahas nih ya. Jadi buat spek di motor ini, nah jadi udah di otak-atik sedikit, dan juga buat speknya nih. Nah, jadi dari kirian di sini masih full standar, cuma mainnya di porting sama noken. Nah, jadi cuma 2 part itu aja yang dimainin. Nah, terus buat totalnya habis berapa tuh, Pak? Nah, sekitar 600.000. Nah, jadi buat ukuran segitu udah bisa ngejar NMAX yang kirian lah ya, udah bisa di pepet bahkan didahului. Asik. Nah, jadi maka dari itu suara dari knalpotnya juga agak sedikit beda. Jadi kalian bisa dengerin sekarang. Oke, jadi kayaknya segitu aja buat penjelasan review motor Xeon 2014 San Moristel kali ini. Nah, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk di-follow nanti Instagram ownernya ya, nanti bakal saya tempel sekali lagi di bawah. Dan juga buat Instagram pribadi saya, dan juga Instagram dari YouTube channelnya juga. Dan juga buat kalian yang mau order tire bomb, pastinya nanti buat pengerjaannya siap saya bantu. Nanti kalian follow aja Instagramnya khusus ada di bawah. Jadi sekian dulu video buat kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.